Hutan adat itu dalam tradisi Tapanuli mereka sebut dengan tombak, dan tombak itu adalah bagian dari hutan sebenarnya, tetapi fungsinya fungsi-fungsi ekologis, ya, utamanya fungsi ekologis dan fungsi produksi. Tapi tombak mungkin dalam bahasa kita atau bahasa pemerintah disebut dengan penyangga, daerah penyangga. Di daerah penyangga itulah operasi sumber daya dilakukan oleh masyarakat dan komunitas, khususnya masyarakat adat. Nah dulu opung nami membentuk perpatihan adong kenegerian Sigopulur Guarna. Jadi perpatihan itu tujuannya menjaga hasil-hasil hutan. Dakola kami jon, tarutung pote, dohot suasuanan na boy dimanfaatkan gabi hepeng, dang masa bemanak kotong, dang masa bemanak kuartani halak. Molo nengal langunay buat, yang langi tempati, ima ciri khas ni perpatihan. Hutan adat itu secara turun-temurun ditentukan oleh masyarakat adat itu sendiri, dan di prakteknya di Tapanuli itu biasanya berdasarkan marga. Jadi marga di Tapanuli itu sudah selesai terbentuk hingga abad 16 sampai 17. Dan marga baru itu lahir karena ada pemberian wilayah baru kepada marga baru. Jadi setiap hutan itu punya marga. Nah, ini kan tetangga-tetangga yang saling mengakui satu dengan yang lain, saling merekognisi satu dengan yang lain. Itulah penentu kekuasaan terhadap wilayah hutan versi masyarakat adat. Nah, hutan adat yang ada saat ini, kalau kita lihat di wilayah Tapanuli, kebanyakan masih dipergunakan untuk kemenyan, ya. Penghasilan daun godang di hutan Simardangyang kebanyakan sian tombak hamijon. Di Simardangyang hampir 95% watani hamijon. Dan interaksi dengan kemenyan itu juga sudah berlangsung sangat lama, ya. Bahkan sejak abad pertama, banyak peneliti asing juga menemukan relasi itu sudah terjadi karena pantai barat Sumatera ini sebenarnya sudah terekspos dengan dunia internasional. Perdagangan internasional saat itu utamanya karena pantai barat ini mengandung berbagai sumber daya yang dibutuhkan oleh dunia saat itu seperti barus, kapur barus, dan kemenyan. Ini dua komoditi yang sudah secara global diperdagangkan dan sumber-sumbernya itu ada di sini. Jala kami jonon bagian nasobohi pesako kami bion siat tengah-tengah keluarga kami masing-masing, terkhusus desa Simardangyang. Jala on nama mata pencaharian, nah paling tertinggi nilainya hilalah kami di desa Simardangyang. Kemudian molotu hamijon khusus untuk hamijon 2,5% sian hasil nai pasar kami dotu perpatihan. Asa dong modal ni perpatihan lah jaga perpatihan ini asa kuat saat tu sana hari. Alai bermasalah mak dohot orang kehutanan madok bahwa di sebagian desa Simardangyang adalah hutan lindung. Jadi om mana yang gabe kekhawatiran kami, molo benar-benar do di gabe wilayah nih hutan lindung omar sogot generasi nami kami noto betul dia be. Sejarah tenurial hutan di Indonesia ini kan sebenarnya berawal dari utamanya pada zaman Orde Baru, melalui suatu kebijakan yang disebut dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan tahun 80-an. Penunjukan hutan itu sangat problematik pada era TGHK itu. Namanya juga Tata Guna Hutan Kesepakatan. Ada kata kesepakatan di situ. Tetapi saat itu agregasi, proses membangun kesepakatan itu tidak terjadi dengan berbagai pihak di
pinggiran hutan, sehingga penetapan hutan itu sepihak oleh pemerintah saat itu. Karena tidak melibatkan masyarakat secara masif untuk menentukan batas-batas hutan. Secara official, hutan itu bukan bagian dari milik masyarakat adat, tapi milik negara. Ya. Itu yang menyebabkan masyarakat sebenarnya saat ini saya kira was-was, ya, utamanya masyarakat adat yang saat ini hutan adatnya belum diakui di berbagai tempat di Tapanuli, termasuk di wilayah Tapanuli Utara. Ya. Dan sebagian saya kira sudah diakui pemerintah sebagai hutan adat, sebagian kecil, tapi sebagian besar saya kira lebih dari 90% masih belum diakui oleh pemerintah. Jadi problemnya mereka masih dianggap masuk ke wilayah-wilayah yang ilegal. Danggabe hula hukambi pesonari bimbang dohami alana ngari bat pamaretai gabe hutan lindung habe padahal tobbaki disihiat dopung nami na julu napidda dohami tu hutan jadi idon waing sere dihami nagabe si pikiran di desa buama tobbaki asagabe boy denggar di tanah masyarakat desa Pattis mulak kembali jadi milik desa Pattis. Itu adalah paling utama. Ala yang gotob bahi pitikir di kami. Mungkin pemerintah juga mengharapkan ada bukti tertulis, ada perda dan lain sebagainya. Perda seharusnya tidak membuat hutan adat menjadi tidak diakui, karena seharusnya kehadiran perda adalah merekognisi, ya. Jadi rekognisi hutan adat yang sudah ada, bukan sebaliknya. Jadi peta itu sudah ada, peta pembagian hutan di Tapanuli sudah ada, dan ini yang nggak dipakai, gitu. Ini yang nggak dipakai pemerintah Indonesia. Jika saat itu didengar misalnya atau dilibatkan masyarakat secara luas, maka akan kelihatan dengan sangat baik mana wilayah yang dikelola, mana yang tidak, mana yang wilayah kemenyan, mana yang tidak, mana yang harangan, mana yang tidak. Jadi pengetahuan itu seharusnya bisa ditemukan oleh pemerintah dari masyarakat, karena pengetahuan itu sudah ada di dalam masyarakat, hanya tidak diterima sebagai bagian dari pengetahuan yang diakui oleh pemerintah. Molo cari itu ni halahiyat tong opung ni batokan contohnya pembukaan nion secara gotong royong do menelusuri buat ikon aso sampai tu dusun hopong kan musyawarah nami di nama jago iki na lewati libado tarsongon upah jerihna misalnya molo sarona jolo 20 ono kaleng boras mami per rumah tangga sakaleng ma boras untuk setahun majago ikon hanya mengurus ikon aso mencukupi untuk keperluan masyarakat. Duk tubuh yang duk tasuan yang mesai, tapi masih ada dusni roha, dewa masak hudali mangido tangiang asa hasean dan yuda. Molo masak hudali hita hari Jumat, hari Sabtu dang boy garejo sama sekali dang boy manang nama muti sadarab bape dang boy nasa hasia emenan yulay ima artini sakke hudali na pinukan yupung namin na jolo hutorsok kami may sonari. Memang angko mulai sana jolo arong do bawah arong do hutan lindung arong do rintis kan rintis jadi mudah si rintis ini tu sadu ba pangalit tapuna may jala mudah hamnya tok hayor honi nahuruk nakita karwala haru sadia kegiatan namin nalaho mengaliwati rintisun badak pula hai bukai Saya kira kekhawatiran pemerintah yang saya lihat, ya, berkurangnya hutan lindung misalnya, berkurangnya hutan lindung. Justru hutan itu banyak diberikan konsesi dan cepat berubah lanskap karena pemberian izin dan lain sebagainya oleh pemerintah.
Di wilayah-wilayah di mana masyarakat adat masih sangat kuat, justru di situ tutupan hutannya sangat baik. Itu artinya pihak yang paling kompeten untuk menyelamatkan hutan itu adalah komunitas adat itu sendiri. Gitu. Tidak ada yang lebih kompeten untuk menyelamatkan hutan dibanding masyarakat adat sejauh ini, dan itu terbukti secara saintifik. Molo top bagi dia kami dang masa siga. Cuman molo siga top bagi paling ke kami kembali. Asa boy muse pakyon nami membuat penghasilan. Alana top bagi kami petikiat di. Jadi setiap hari berangkat doa kami tobak. Lamar kami jun. Jadi alai rumah mata pencaharian dan paling utama di desa. Saya ambil contoh misalnya Simardangiang ya. Itu hanya desa yang penduduknya tidak lebih dari 800 kakak ya, saya kira sangat sedikit. Tetapi dengan catatan lengkap yang mereka miliki, setidaknya mereka mendapatkan lebih dari 1 miliar rupiah dari hanya kemenyan. Dan artinya itu sangat menyelamatkan ekonomi mereka dalam jangka panjang. Dan saya kira kalau terjadi sesuatu dengan itu, misalnya seperti yang sedang terjadi sekarang, misalnya itu sedang dalam proses ditetapkan sebagai hutan lindung karena dianggap itu bagian dari hutan lindung, itu mungkin akan memperburuk situasi ya. Mereka akan kehilangan sumber daya kehidupan yang begitu berharga yang sudah mereka miliki selama ratusan tahun. Dan sampai saat ini sangat problematik karena masyarakat belum mengetahui bahwa wilayah hutannya itu, misalnya wilayah hutan adatnya masuk dalam hutan lindung misalnya. Dan tetapi sekali pemerintah menegakkan peraturan, misalnya menyebutkan bahwa ini hutan lindung, Anda tidak boleh masuk ke sini, nah di situ akan terjadi konflik. Artinya kalau itu diputus dari mereka, itu akan mengubah juga relasi-relasi sosial, relasi ekonomi, dan relasi budaya di pedesaan di Tapanuli. Maulo pengharapan nami itu di sana mion, pada tarlu itu tobak ate, tu hutan lindung dari pemerintah, maulo kami sangat mengharap do. Asa jadi maniani tanah masyarakat kembali jadi tanah masyarakat. Asa unang bimbak kami mengulah hosa. Lagi pula ke tu anak cucu nami pemersugut, asa bui titik ponon nami bahwa ini tanah adat, adang tanah pemerintah tong. Jadi merpangi dua kami untuk pemerintah sonari, asa di leam itu masyarakat jadi tanah masyarakat dan jadi hutan lindung. Atarima pengiduan nami itu pemerintah. Ya, padahal yang dibutuhkan sebenarnya cukup pengakuan, bukan misalnya pemberian gitu ya. Jadi hanya rekognisi saja. Rekognisi masyarakat adat justru memberikan kepastian akan penyelamatan dan kelestarian hutan yang lebih baik. Histori interaksi masyarakat Tapanuli dengan hutan adat itu sudah ratusan tahun dan ada yang ribuan tahun. Artinya dengan relasi yang begitu baik dan hutan juga berkelanjutan, saya kira itu bisa dipertahankan dibanding memberikan konsesi kepada korporasi misalnya, atau pemberian kepada perusahaan-perusahaan besar yang dengan cepat bisa merubah lanskap hutan, melakukan deforestasi begitu. Itu terbukti bahwa masyarakat adat adalah entitas yang paling terdepan dalam menyelamatkan kelestarian hutan.